Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang dan selamat bergabung pada sesi konseling kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silviana Putri, bisa dipanggil Silvi atau Putri. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi Anda pada sesi konseling hari ini ya. Sebelumnya, nama Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Zayani Nuraida, bisa dipanggil Zayan, bisa dipanggil Dini. Oke, kalau gitu saya panggil Mbak Dini aja ya. Iya. Oke. Eh, Kalau boleh tahu Mbak Dini itu lagi sibuk apa ya sekarang? Untuk sekarang kesibukan saya sih kerja sama kuliah. Kalau pagi sampai sore saya kerja, terus sore sampai malam saya kuliah. Oh gitu ya. Jurusannya apa Mbak kalau boleh tahu? Jurusannya teknologi pangan. Oh oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya karena Mbak Dini udah mau meluangkan waktu ya di kesibukan Mbak Dini untuk sesi konseling kita hari ini. Dan Mbak Dini juga, saya harap Mbak Dini bisa terbuka ya, karena di sini tuh kita mempunyai asas kerahasiaan, jadi nggak usah takut permasalahan Mbak Dini itu terbongkar gitu ya Mbak ya. Ya, siap. Saya mau nanya nih, Mbak Dini sebelumnya udah pernah melakukan konseling apa belum Mbak? Atau ini pertama kalinya? Pertama kali. Oke. Tujuan Mbak Dini datang konseling itu apa sih? Ya, yang pertama ya ingin berbagi cerita kepada Mbak, kepada teman-teman yang lain, kayak biar tahu permasalahan apa yang saya rasakan gitu. Ya biar saya juga plong, terus juga nggak ada beban gitu. Ya, oke. Terus harapan Mbak Dini apa setelah mengikuti sesi konseling ini? Ya harapannya biar bisa lebih baik lagi, terus lebih percaya diri gitu. Terus juga kayak lebih optimis lah, harapannya optimis, positive thinking. Oh iya. Semoga ya Mbak Dini bisa mewujudkan harapan-harapan Mbak Dini setelah mengikuti konseling ini ya. Semoga sih yang diharapkan gitu. Iya. Bisa Mbak Dini mulai cerita gitu, silakan. Oke, untuk cerita pada konseling ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kisah pertemanan gitu. Oh, oke. Kayak kisah hidup tapi yang lebih mencakup ke teman gitu. Pertemanan, terus kayak sekedar kenal gitu, sekedar kenalan, terus jadi teman, terus juga teman deket gitu. Yang saya mulai dari waktu saya lulus SMK aja ya, boleh, SMK boleh. Terus mencari kerja, terus kerja gitu ya, sampai sekarang juga. Dulu waktu saya lulus SMK itu kan saya lulus tahun 2020 ya. Saya tahun 2020 itu saya langsung melamar kerja di Alfamidi. Nah, terus waktu itu saya tanda tangan kontraknya itu di Jogja. Kebetulan dari sini, dari Banyumas itu ada 2 orang, tapi dia dari Cilacap. Yang satu Cilacap, yang satu Cilacap kota, tapi yang satu itu cuma berapa bulan gitu, nggak lama. Yang satu lagi itu sampai sekarang tuh masih di Alfamidi. Kalau saya lihat dari story-nya gitu, story IG gitu, masih di Alfamidi dan penempatannya sudah di Jogja. Waktu awal kenal kayak aku kira itu bisa jadi teman berjuang gitu, teman curhat, teman kayak keluh kesah bareng gitu. Soalnya waktu di Jogja kan saya juga nggak kenal sama siapa-siapa ya, kenalnya cuma sama itu jadinya bisa kayak punya temen yang satu desa, satu kabupaten, kayak kenal gitu, dekat. Kalau yang lain kan jauh kayak dari Magetan, dari Jatim, semuanya kan di situ, jadi belum kenal. Dia juga ya sama, belum punya temen, belum punya kenalan, baru kenalin sama aku. Terus waktu itu pas banget penempatannya itu sama di Purwokerto. Lah terus saya ya sama-sama jadi kasir waktu itu. Terus
kepala tokonya itu waktu yang pertama jadi kepala toko itu biasa aja orangnya biasa ya, semuanya berjalan mulus gitu. Iya. Terus waktu kedua kalinya pergantian kepala toko, jadi kepala toko yang lama dimutasi ke Cilacap, emang orang Cilacap juga sih. Kalau yang baru itu orang Purwokerto, jadi ditempatin di Purwokerto. Iya. Nah, perlakuan kepala toko yang kedua itu agak berbeda. Iya, berbeda. Terus juga kayak agak pilih-pilih gitu. Pilih-pilih. Padahal itu kalau dilihat itu kinerjanya sama gitu, sama-sama kerja, sama-sama jadi kasir, sama-sama ya shiftnya juga kadang bareng gitu. Aku sama temen aku itu shiftnya bareng, tapi selalu yang dilihat itu temen aku. Iya, Beda ya, gak adil gitu ya. iya, kayak kelihatan banget gitu, kelihatan banget pilih kasihnya. Terus juga teman-teman yang lain juga sama sih kayak gitu. Lah terus juga waktu itu pernah saya izin ke kepala toko saya nggak berangkat, soalnya saya mau ke rumah sakit. Kan saya punya penyakit gitu ya. Nah, saya itu izin mau ke rumah sakit, sebelumnya itu nggak ada yang tahu kalau saya kena penyakit. Ya terus yang tahu itu teman saya loh, teman yang dekat itu ya, seperjuangan itu. Saya kalau teman dekat ya saya cerita kalau ada ya bisa nyimpen rahasia lah. Terus juga enggak cerita ke teman, cerita bilang ke kepala tokonya juga gitu. Ternyata waktu saya berangkat itu semuanya jadi pada tahu loh, jadi pada tahu kalau saya itu terkena penyakit gitu. Harus rutin setiap bulannya ke rumah sakit gitu. Lah tapi ya namanya juga orang ya nggak tahu lebih jelasnya, tapi udah bilang. Jadinya nanti yang nerima pun jadi salah tangkap. Salah tangkap, jadi kayak wah penyakit dijauhin ya gitu. Kayak bisa nular apa ya, padahal aslinya kan enggak. Belum tahu soalnya dia ya. Iya, aku juga nggak tahu ya ceritanya dia itu ke teman-teman aku itu gimana. Kayak ya bisa ditambah-tambahi, bisa dikurang-kurangi. Jadinya teman aku itu pada menghindar, menjauh, terus juga kayak ngeremehin gitu loh, kayak kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kayak yang paling bisa itu temen aku gitu loh. Jadinya ya semakin kesini kok ngeluhnya kayak berlebihan, kelewatan gitu. Kayak aku mikirnya batas ya. Iya, dulu aku mikirnya itu kayak temen aku ya nggak kayak gitulah, baik. Terus juga awal kenalnya kan baik ya. Kayak aku cerita asik, nyambung. Terus juga ya bisa jaga rahasia. Ternyata ya kayak gitu, perbedaannya itu kelihatan banget. Kayak misalnya yang tadinya bareng-bareng, kumpul-kumpul bareng, terus langsung kayak menghindar. Iya, ketemu pun enggak saling sapa gitu loh. Padahal satu toko, sama-sama karyawan, sama-sama kerja di situ. Kayak komunikasi pun kurang gitu. Terus akhirnya ya saya memutuskan untuk resign dari situ, dari toko itu. Terus waktu saya mau resign itu nggak ada yang tahu loh, nggak ada yang tahu kalau saya mau resign. Niatnya mau resign, saya kan bilangnya cuma mau ke teman aku tuh bilang ke teman-teman yang lain kalau saya mau resign. Terus kepala tokonya itu kayak ngusir gitu loh, maksudnya kayak malah senang gitu. Iya, seneng. Tanya loh ke saya, tanya kepala tokonya, tanya ke saya jadi resign enggak, kapan resignnya gitu. Jadi kayak enggak ngalang-ngalangin. Biasanya kalau kepala toko yang baik kan nggak boleh lah ya. Jangan resign. Emang kenapa, masalahnya apa, harusnya kan dibicarain dulu. Iya, enggak, kepala tanya gitu ya, saat resignnya udah jadi belum, kayak gitu. Kayak aku enggak ngomong ya mau resign, tapi udah ditanyain surat resign. Terus juga tanyain kapan resignnya, jadi apa enggak resignnya gitu. Aku sih emang enggak bilang resignnya mulai tanggal berapa, tapi aku bilangnya cuma mau resign. Terus kepala tokonya bilang kayak gitu, nanya-nanya terus kapan resignnya gitu. Iya, jadinya kayak kok
kayak mesir secara halus gitu, kayak Iya. dipikir pun ya kok kayak gini, kayak udah nggak dibutuhkan lagi di toko itu kayak Iya. gitu. Jadinya ya udahlah, saya memutuskan untuk Lebih resign. baik resign ya. Iya, terus juga ya karena saya alasannya saya resign itu karena saya mau kuliah. Ya emang Iya, bener sih. bener sih ya, kuliah juga lulus ya. lulus dari Alfamidi saya Kuliah daftar iya Oh, daftar iya. kuliah. Kalau di Alfamidi kan nggak bisa ya kuliah sambil Iya. kerja. Bagi waktunya juga susah, soalnya shift-shiftan. Iya, terus ya kayak mikir oh pengalamannya. Padahal dulu waktu di Alfamidi itu sering kayak minus, terus sering tombok gitu Iya. loh. Jadi kalau misalnya jadi kasir ngitung uangnya kurang, Tombol. iya, bukannya untung malah rugi. Iya, setiap gajian bayarinnya minus gitu. Ya kayak gitu sih. Ya udah. Terus ada yang mau diceritakan lagi apa udah cukup aja sampai di sini? Sebenarnya sih masih ada ya, banyak ya. Tapi karena jadwal kita Iya, ya. kayak mungkin lain waktu. Iya, lain kita waktu. cocokkan jadwal lagi ya Mbak Dini Iya, ya. siap. Saya kabarin via chat aja ya nanti Oke, ya. bisa diatur lah. Iya gitu kalau gitu ya. Terima kasih ya Mbak Dini atas waktunya iya, ya. sama-sama. Ya, selamat sore ya. Sore. Terima kasih.